Selamat sore adik-adik. Nah, sekarang sudah waktunya bagi kita untuk apa? Untuk sekolah minggu, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Dari awal sambil sikap berdoa ya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat hari ini. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan tolong urapi ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kuasa roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami mau mengusirkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi dari hati kami, dari ruangan ini. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan sambung dengan lagu Sayang Sayang Disayang. Sambil tepuk tangan ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Lagi, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Lagi, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nah, adik-adik masih belum capek kan?
Kita akan tetap bangkit berdiri, kita akan lanjut dengan menyanyikan lagu Happy Ya 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 Happy Ye Ye Ye. Nah, yang kali ini pakai gerakan ya. Tepuk tangan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Fania mau membacakan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, ibadah sekolah minggu offline di gereja untuk di Surabaya pukul 9:15 pagi, di Malang pukul 10 pagi, di Medan pukul 10:15, sedangkan di Jakarta pukul 16 sore atau jam 4. Nah, adik-adik diharapkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Bagi adik-adik yang ikut orang tua beribadah di gereja, harus duduk yang manis, ikut mendengarkan firman Tuhan, nggak boleh mengganggu ya, nggak boleh ramai, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh lari-lari. Yang kedua, setiap kali ibadah, adik-adik harus berpakaian yang rapi, baik yang ibadahnya offline maupun yang ibadahnya online. Dan jangan lupa adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, buku tulis atau buku catatan, dan juga alat tulis bagi adik-adik yang sudah bisa membaca maupun menulis. Dan yang ketiga, ringkasan firman, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas QZYIYNP, dengan kode kelas QZYIYNP. Nah, sekarang sekian pengumumannya. Sekarang untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Samuel Kecil dengan sikap berdoa yang baik ya. Kau
adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa iblis yang mau mengganggu penaburan benih firman-Mu, kami mau mengusirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali ya. Untuk adik-adik yang kelas besar bisa menyiapkan Alkitab, buku tulis dan juga alat tulisnya. Untuk adik-adik yang kelas kecil, duduk yang manis ya karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sore ini Kak Fania akan membawakan firman dengan judul Bintang Bercahaya. Nah, bisa dilihat di gambar tuh ada gambar bintang. Nah, bintang itu, ada yang tahu nggak sih bintang itu gunanya apa? Nah, bintang itu merupakan salah satu benda di langit. Tujuannya apa? Untuk menyinari malam. Nah, kira-kira nih, kalau di malam hari nggak ada bintang, dan pasti kalau di malam hari nggak ada matahari kan, cuman ada bulan dan bintang. Bayangkan kalau di langit, waktu malam nggak ada bintang. Nah, gimana tuh kalau nggak ada bintang? Pasti gelap. Nah, terus tujuannya bintang itu apa? Untuk menyinari agar malamnya itu nggak gelap. Lah, kalau misalnya nih malamnya gelap, kayak misal kalau rumah mati lampu. Nah, kalau rumah mati lampu, kira-kira bisa kelihatan nggak sekitar? Nggak bisa. Pasti nggak kelihatan apa-apa. Nah, tujuannya bintang adalah untuk menyinari kegelapan. Nah, itu berarti apa? Berarti bintang itu memiliki terang. Nah, terangnya salah satu contoh terang yaitu terang di dalam rumah tangga. Nah, kali ini Kak Fania akan membahas cerita tentang Samuel kecil. Untuk ayat selengkapnya kita bisa baca di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Tapi Kak Fania langsung aja ya ceritain. Untuk adik-adik kalau membaca silakan ya di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Boleh tolong Om slide-nya? Nah, jadi ada seorang bapak dan ibu yang bernama Bapak Elkana dan Ibu Hana. Nah, Bapak Elkana dan Ibu Hana ini mempunyai anak yang bernama Samuel. Nah, Samuel itu ketika kecil dia itu diserahkan kepada Tuhan dan dididik oleh Imam Eli. Nah, ceritanya itu pada suatu malam Samuelnya itu lagi tidur di kamar. Nah, saat Samuel lagi tidur, lagi merem-merem nih, tiba-tiba dia dengar suara, "Samuel, Samuel." Nah, dari dia yang tidur langsung bangun. "Ya Bapak." Nah, dia kira yang manggil itu Imam Eli. Nah, dia apa? Dia langsung lari ke kamarnya Imam Eli. "Tok tok tok tok, permisi. Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" Gitu kan. Nah, Imam Elinya bangun. "Loh, enggak, aku enggak manggil kamu. Udah sana kamu tidur lagi ya." "Oh, iya Bapak." Jadi ternyata yang manggil bukan Imam Eli. Oke, ya udah. Samuelnya tidur lagi. Samuel tidur lagi. Nah, bisa next slide. Nah, Samuel lagi tidur. Nah, waktu Samuel tidur lagi merem-merem, tiba-tiba dia dengar, "Samuel, Samuel." Loh, ada yang manggil lagi. Nah, tuh mukanya kayak bingung, loh, kok ada yang manggil lagi ya? Nah, setelah dia bangun,
Dia kira yang manggil siapa? Yaitu Imam Eli. Dia akhirnya pergi lagi ke kamarnya Imam Eli. Dia tanya, "Permisi Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" "Hah, manggil kamu?" "Enggak kok, aku enggak manggil kamu," kata Imam Eli. "Udah, kamu tidur lagi ya." Nah, Samuel disuruh tidur lagi. Nah, setelah Samuel tidur, kira-kira apa yang terjadi? Coba kita baca dulu di 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat ke-9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat ke-10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Nah, jadi setelah 2 kali Samuelnya dipanggil, akhirnya yang ketiga apa? Samuel kembali tidur. Karena apa? Yang terakhir setelah panggilan kedua kan Imam Eli bilang, "Udah, kamu tidur lagi." "Oh iya Bapak." Akhirnya dia kembali ke kamarnya dan juga dia tidur. Nah, saat dia lagi tidur, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara, "Samuel, Samuel." Duh, dia dengar suara lagi. Apa jangan-jangan Imam Eli ya? Dia mungkin berpikir seperti begitu. Jangan-jangan Imam Eli ya? Kemudian dia apa? Dia langsung ke ruangannya Imam Eli, ke kamarnya Imam Eli. "Ya Bapak, bukankah engkau memanggil aku?" Dia tanya lagi kan. Nah, baru di situ Imam Eli ngerti, oh alah, ternyata yang manggil itu adalah Tuhan, bukan suara-suara nggak jelas, ternyata yang manggil itu Tuhan. Nah, akhirnya setelah Imam Eli ngerti, Imam Eli bilang sama Samuel, "Samuel, kamu pergi tidur lagi ya. Nanti kalau misalnya ada suara lagi yang manggil namamu, kamu nggak usah ke sini. Kamu di tempat tidur, kamu nanti bilang ya, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Nah, akhirnya Samuel nurut, "Oh iya Bapak." Akhirnya Samuel disuruh kembali ke kamarnya. Nah, kemudian saat Samuel di kamar, kan Samuel kembali apa? Kembali tidur lagi. Nah, saat Samuel lagi tidur, tiba-tiba dia mendengar lagi sebuah suara, "Samuel, Samuel." Nah, setelah Samuel mendengar suara, kira-kira gimana? Samuelnya pergi ke ruangannya Imam Eli apa enggak? Enggak kan? Nah, Samuelnya taat. Samuel apa? Menjawab, "Iya berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Nah, jadi dari cerita Samuel ini kita bisa belajar bahwa Samuel itu taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengarannya kepada siapa? Yang pertama kepada Imam Eli. Imam Eli yang notabene adalah orang tuanya dia secara rohani di sini ya. Nah, meskipun ia harus bolak-balik ke ruangannya Imam Eli sampai 3 kali, dia nggak ngomel, nggak menggerutu, tapi dia melakukannya dengan tidak bersungut-sungut. Bahkan ketika Imam Eli nyuruh untuk menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar," dia juga apa? Dia juga nurut. Samuel berarti apa? Taat dengar-dengaran. Nah, sekarang kita akan baca lagi di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Ayat kedua, "Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini." Ayat ketiga, "Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Nah, jadi kalau Samuel aja bisa taat, apalagi kita juga harus taat. Taat kepada siapa? Kepada orang tua jasmani. Orang tua jasmani siapa? Papa atau mama, ayah atau ibu, terserah, mungkin adik-adik manggilnya apa orang tuanya. Harus taat. Kalau misalnya mama nyuruh, "Nak, kamu belajar ya?" Iya, harus taat. "Iya, Ma, nanti aku belajar." Atau misal mama nyuruh, "Nak, kamu nanti tolong
habis ini bantuin mama ya. Oh iya mah, harus taat. Jangan kalau misalnya mamanya nyuruh, nak kamu makan ya habis ini. Oh enggak mah, aku mau main HP. Itu nurut enggak? Enggak nurut, enggak boleh itu. Nah, kalau misal kita sudah belajar untuk taat kepada orang tua, yang pertama, maka apa? Kita akan menjadi bintang yang bercahaya. Maksudnya gimana? Nah, bintang yang bercahaya itu orang-orang akan lihat, oh anak ini taat dia sama orang tuanya. Nah, kan kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita juga harus taat sama orang tua secara rohani. Orang tua rohani itu siapa? Yang pertama opawi di gereja dan juga kepada guru sekolah minggu. Nah, kalau guru-guru sekolah minggu biasanya kan bilang, anak-anak waktu ibadah jangan berisik, jangan ramai, dengerin firman, fokus ibadah. Nah, adik-adik ya juga harus taat, harus nurut. Jangan kalau lagi ibadah malah mainan sendiri. Harus nurut, harus taat, harus fokus beribadah. Dan juga harus taat sama orang tua di sekolah. Nah, orang tua di sekolah itu siapa? Yang pasti guru-guru. Guru-guru di sekolah. Misal gurunya bilang, anak-anak jangan menyontek ya kalau ujian, ya harus nurut, belajar yang benar ketika ulangan supaya nggak nyontek. Kalau gurunya bilang, anak-anak jangan suka berantem ya sama teman-temannya, harus saling mengasihi, ya harus nurut, nggak boleh berantem. Nah, kemudian dan terlebih kita juga harus taat kepada orang tua secara orang tua surgawi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, praktek taatnya gimana? Prakteknya yaitu kita harus bisa mendengarkan firman, kita harus mengerti, kita harus percaya dan melakukan. Jadi untuk taat itu kita harus mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Kita mengerti, kita percaya dan kita melakukan. Gerakannya kayak gini ya. Kita harus mendengar. Coba ikutin Kak Fania ya. Kita mendengar firman, mengerti, percaya, dilakukan. Coba ulangi lagi. Mendengar, mengerti, percaya, dilakukan. Nah, kalau kita mendengar mendengar aja, kita mendengarkan firman aja, tapi kita nggak melakukan, kira-kira itu bisa disebut taat apa enggak? Enggak kan? Nah, jadi kalau kita mau taat, ya kita harus mendengarkan firman dan juga kita harus mempraktekkan firman itu. Nah, kalau misalnya nih kita sudah taat sama orang tua, kita taat juga sama guru-guru di sekolah minggu, taat kepada opawi, taat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi bintang yang bercahaya. Orang pasti lihat, wih anak ini keren, bisa taat sama orang tuanya. Kalau dibilangin mama nurut, gak membantah. Wih anak ini keren loh, gak menyontek. Nah, misal adik-adik mungkin masih suka membantah orang tua. Lah, orang-orang pasti akan lihat, loh anak ini kok suka membantah orang tua ya. Dari bintang yang awalnya terang, jadi apa? Jadi redup. Karena apa? Adik-adik nggak taat, nggak nurut sama orang tua. Nah, kita adik-adik termasuk Kak Fania juga harus belajar untuk taat. Kita akan lanjut lagi baca di Filipi 2 ayat 12, 14 dan 15. Filipi 2 ayat 12, 14 dan 15. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Ayat ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, jadi kalau kita sudah taat pada orang tua secara jasmani, kemudian taat pada guru-guru, kemudian taat kepada Tuhan, kita juga jangan lupa untuk praktek firman Tuhan ya. Maka apa? Kita akan menjadi bintang yang bercahaya seperti yang Kak Fania bilang tadi. Orang-orang bisa lihat, wih anak ini jadi berkat ya, wah dia nurut nih sama orang tuanya, aku juga mau nurut gitu. Anak-anak bisa menjadi bintang yang menyinari malam yang gelap. Nah,
kalau kayak gitu, apa sih hasilnya? Kita akan baca di 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Nah, jadi karena bisa dibaca di ayat 19 itu, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Berarti apa? Berarti Samuel taat, dia melakukan firman Tuhan. Nah, karena dia sudah praktek ketaatan, maka apa? Tuhan menyertai Samuel. Termasuk kalau misal kita sudah belajar untuk taat, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memakai kita. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita bisa baca di Amsal 24 ayat 14, disambung dengan Efesus 6 ayat 3. Kita baca dulu yang Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Kemudian ayat Efesus 6 ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, jadi setelah kita taat, kita bisa Tuhan menyertai, kalau kita taat maka Tuhan akan menyertai kita, dan juga apa? Tuhan akan menjamin masa depan kita yang berhasil dan indah. Tuhan mampu menjadikan semua yang baik kepada kita. Kita akan berbahagia dan panjang umur juga. Nah, adik-adik, firman hari ini intinya adalah kita harus belajar untuk taat. Taat kepada siapa? Yang pasti kepada Tuhan Yesus. Kemudian juga taat pada orang tua secara jasmani, secara rohani, pada guru-guru juga di sekolah. Supaya apa? Kalau kita taat, maka kita akan menjadi bintang yang bercahaya. Kita bisa menyinari orang-orang yang dalam kegelapan. Nah, sekian firman yang bisa Kak Fania sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah pada sore hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kak Fania akan berdoa untuk kita. Ikuti Kak Fania berdoa. Sikap lipat tangan yang baik, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan tolong supaya kami dapat menjadi Samuel yang dapat taat dengar-dengaran kepadamu. Tuhan tolong hidup kami sepanjang minggu ini. Pertemukan kami minggu depan untuk ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.